Karena waktu menjadi ketua BIN, urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli, musuh negara, bukan lawan politik. Nah, ini penting. Ya, jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ya. Nggak boleh guys. Ngintel untuk rakyat, Musuh untuk negara. bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Secara mengejutkan ternyata Pak Prabowo dan juga Pak SBY itu sepemikiran bahwa kalau Badan Intelijen Negara seharusnya bekerja untuk negara, bukan untuk ngintelin lawan politiknya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dan kita merampungkan tugas kita dulu dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Saya ini kesempatan yang baik karena sudah lama tidak bertemu. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua. Tidak mungkin saya dengan Pak JK bisa bekerja dengan baik without your contributions. Tidak banyak yang tahu, tapi Tuhan tahu. Sejarah tahu. Asalkan sejarah sekali lagi jangan dipermainkan. Pernah dengar, Tuhan saja tidak bisa mengubah sejarah. God cannot alter the past, masa lalu. Cannot change the past. Nah katanya sejarawan bisa. Ini tentu joke. Jangan apa namanya, joke saja, sindirannya joke lah gitu. Poinnya jangan kita sering memutarbalikkan fakta dan keadaan. Biarlah sejarah seperti itu tuh indah. Yang penting kalau itu titik hitam dalam sejarah, jangan diulangi lagi oleh bangsa kita. Yang baik-baik mari kita ulangi. Kira-kira seperti itu. Setuju, Pak. Jadi please silahkan kalau ada waktu senggang bersama anak cucu datang ke Museum Pacitan. Itu kita. Ada foto yang terpasang di mana-mana, tapi ada slideshow yang bisa dilihat one by one. Kalau teman-teman masih punya foto yang belum masuk di sana, kasihkan kepada Direktur Eksekutif Bung Osi Dermawan. Akan dimasukkan nanti. Jadi siapapun akan bisa melihat apa yang kita lakukan dulu. Saya lihat Kang Rahmat Witoelar. Orang mengeluhkan Paris Climate Agreement. Big event. Game changer. Saya juga hadir di sana, tapi dalam kapasitas saya sebagai Presiden of the Global Green Growth Institute, Pak Jokowi yang hadir mewakili Indonesia, itu achievement. Meskipun kita deg-degan, itu net zero world by 2050 tercapai tidak? Kalau hanya begini, business as usual, I am pessimistic. Itu bisa terjadi. There must be a big push, semua. Kang Rahmat Witoelar menjadi saksi yang tidak banyak diketahui, unnoticed. Sekjen PBB yang baru Ban Ki-moon hampir patah hati, hampir pulang karena hampir gagal dulu. Tapi bisa saya bujuk, Pak Ban Ki-moon datanglah ke Denpasar. Saya tunggu. Insya Allah kita bisa ubah keadaannya. Tuhan Maha Besar berubah, dan itulah lahirnya Bali Roadmap. Bali Roadmap satu tonggak dalam negosiasi COP namanya. UN COP kita COP 13 tahun 2007. Leading to Paris Climate Agreement. Itu juga history. Banyak sekali. Saya lihat Bangkaban. Itu bagian selatan Jawa, Yogyakarta, Jawa Timur itu kering kerontang. Kampung saya Pacitan. Sulit air, masyarakatnya miskin, pohon-pohon tidak tumbuh, meranggas gitu. Saya datang ke sana, saya ajak Pak Kaban, beberapa teman, let's do something. Mari mulai dari Wonosari atau Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri kita hijaukan. In 10 years time, silakan datang ke Pacitan. Green. Silakan. I'm telling the truth. Ini bukan hoax, bukan fake, bukan kerjaan buzzer. Buzzer sebetulnya bagus loh. Buzzer itu oleh dunia usaha untuk mendengungkan
produknya supaya tahu, awareness. Buzzer bagus, positif. Jadi yang aneh-aneh itu bukan buzzer yang benar, yang merusak segalanya. Jadi please hati-hati dengan fakta dan data, hati-hati berjanji kepada rakyat, kalau tidak bisa ditepati dosanya besar. Lebih bagus kami dulu under promise, tapi over delivery. Mantap. Saya kira itu, saya ini orang makin tua, I am 75 years old now. Meskipun masih bisa nyanyi dalam konser, masih bisa. Masih bisa melukis, saya seniman. Makin bijaksana. Kemudian Ibu Mari Pangestu ngasih kerjaan saya, sudah nyaman jadi pelukis, jadi seniman, pembina bola voli, diminta untuk ikut gerakan internasional mengenyahkan malaria dari muka bumi. Akhirnya ya bismillah, anggaplah ibadah saya di hari tua, dan sekarang saya aktif perang melawan malaria, melawan nyamuk, bersama-sama Bill Gates dan tokoh-tokoh yang juga sahabat kita semua. Itulah yang ingin saya sampaikan. Banyak kalau saya lihat satu persatu memori kerja. Tadi ketemu Pak Samsir Siregar, Pak Samsir, Bang Samsir, Bapak harus bangga karena waktu menjadi ketua BIN urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli, musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. I have to say that. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Inilah pandangan saya, apa adanya, karena kita sangat mencintai negeri ini, kita semua merah putih. Jangan ragukan, oleh karena itu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan mendoakan. Tentu siapapun yang menjadi presiden, pemilu menakdirkan Pak Prabowo, saya akan mendukung beliau supaya sukses. Kalau sukses rakyatnya senang, nama Indonesia bagus. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terakhir, marilah kita jaga persahabatan. Perbedaan posisi politik jangan membuat kita jauh satu sama lain. Sebelum lupa ada Pak Samsul Ma'arif, Panglima BNPB dulu, kemana-mana, banyak yang kita capai. Pesan terakhir saya sebelum ditutup acara ini, kita berbeda posisi politik, berbeda partai politik, but remember, country over party. Letakkan negara di atas partai politik. Loyalty to our party ends when loyalty to our country begins. Kebersamaan kita seperti ini, our solidarity, our brotherhood harus diletakkan di atas politik. Brotherhood over politics. Insya Allah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi memang baru-baru ini Pak SBY itu mengingatkan kepada Badan Intelijen Negara atau BIN itu tak boleh untuk mengawasi lawan politik. Sebab tugas utama BIN bukan itu, melainkan mengawasi segala macam potensi ancaman terhadap negara. Atau dengan kata lain, BIN harusnya mengawasi musuh-musuh negara. Di kegundahan SBY ini ia sampaikan saat pidato peluncuran buku Kabinet Indonesia di Jakarta. Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya juga meminta jangan sampai ada yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik, lantaran kegiatan tersebut bakal merugikan pihak lain. Operasi intelijen sudah seharusnya dilakukan untuk bangsa dan negara, bukan beroperasi untuk mengintelin orang tertentu atau lawan politik. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri dulu malah sempat mengatakan dirinya mengetahui semua isi dalamnya partai politik saat ini seperti apa. Tak hanya itu,
Pak Jokowi juga memegang data hingga arah partai politik seperti apa dari informasi intelijen. Informasi partai politik yang diterima menurut Pak Jokowi sangat lengkap. Jadi, apakah benar ada hubungannya? Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan juga Pak Prabowo itu? Jadi, bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.